Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka akhirnya nekat menyambangi istana Prabu Indrajaya. Apa yang akan dilakukan dirinya di sana? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Mereka lah yang telah menemui Ki Pulut dan mengatakan bahwa dia mendapat perintah dari Raja Bumi Loka untuk menumpas Nyai Lumping. Tegas dan jelas kata-kata Bayu. Kau jangan berkata sembarangan, Kisanak, bentak Prabu Indrajaya terperanjat. Sejak semula, aku memang sudah menduga kau pasti tidak akan menerima pernyataanku. Tapi apa yang telah aku katakan ini bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja aku belum mengetahui maksud sebenarnya yang terkandung di balik rencana itu, kata Bayu tetap tegas. Kanda, lembut suara Permaisuri Puspasari. Tangannya menepuk pundak Prabu Indrajaya dengan perlahan. Prabu Indrajaya segera memasukkan kembali pedangnya ke warangkanya di pinggang. Kemudian dia melangkah menghampiri pendekar Pulau Neraka itu. Apa jaminanmu jika kau ternyata memfitnah salah seorang patiku dan seorang panglimaku? Tanya Prabu Indrajaya dingin. Kepala, Gusti Prabu, saut Bayu tegas. Kepalamu tidak ada harganya bagiku, Kisanak. Bayu mengkerutkan keningnya. Kau sudah berani masuk ke taman pribadiku tanpa izin. Kau pasti juga sudah menumpukan penjaga taman ini. Dan itu harus kau tanggung hukumannya, ditambah lagi dengan beritamu yang membuat keruh suasana. Tapi aku akan mengampunimu jika kau berani menghadapi Nyai Lumping, si Ratu Sihir. Tegas kata-kata Prabu Indrajaya. Jadi Gusti Prabu juga menghendaki wanita itu lenyap? Selama masih ada wanita iblis itu, kerajaan Bumi Loka tidak akan pernah merasa damai. Terus terang, aku memang menginginkan dia segera lenyap untuk selamanya. Tapi aku tidak ingin mengorbankan seorang pun dari rakyatku. Nah, sekarang aku mengutusmu untuk tugas itu, tapi bukan atas namaku. Tentu saja Bayu terkejut bukan main mendengar perintah itu. Ia benar-benar tidak menyangka kalau Prabu Indrajaya sendiri ternyata juga menginginkan wanita penyihir itu lenyap dari muka bumi. Sebenarnya, itu adalah suatu keinginan yang wajar, namun membuat benak Bayu berpikir keras juga. Lalu tanpa mengatakan apa-apa lagi, pendekar Pulau Neraka itu segera melesat cepat dan melempati pagar benteng yang tinggi dan tebal. Sedangkan Prabu Indrajaya segera tersenyum lebar sambil memandangi kepergian pemuda itu. Kanda, kenapa mesti memberi perintah itu? Bukankah dengan begitu Kanda malah memperuncing suasana? Tegur Permaisuri Puspasari. Bagaimanapun juga, wanita iblis itu tetap merupakan ancaman bagi kita, Dinda. Tapi, sudahlah. Kalau pemuda itu berhasil mengalahkan Nyai Lumping, aku akan memberinya hadiah dan pangkat yang tinggi. Tapi jika ternyata dia tewas, tidak ada urusannya denganku lagi. Kanda, Permaisuri Puspasari menggeleng-gelengkan kepalanya. Bayu tampak tengah memandangi puing-puing bekas runtuhan padepokan Tongkat Merah. Padepokan itu letaknya di pinggir sebelah utara perbatasan kerajaan Bumi Loka dengan hutan Gunung Tangkar.
Dia agak heran juga karena tidak mendapati satu sosok mayat pun di antara puing-puing itu. Sementara keadaan di sekitarnya juga tidak nampak seperti baru saja terjadi pertarungan. Mungkinkah padepokan tongkat merah sengaja dibakar hangus setelah seluruh penghuninya meninggalkan tempat itu? Hal itu berarti bahwa Ki Pulut hanya dijadikan boneka untuk nafsu keji seseorang. "Kakang," seketika Bayu tersentak kaget dan berbalik saat mendengar suara dari arah belakangnya. Tampak seorang gadis cantik berbaju hijau sudah berdiri tidak jauh darinya. Di pinggang gadis itu tergantung sebilah pedang dengan gagang berbentuk kepala naga dan bermata dari batu merah delima. "Sejak kapan kau berada di sini, Dewi?" tanya Bayu saya menghampiri. "Sejak kau meninggalkan istana Bumi Loka," saut Dewi Puspita kalem. "Kau sudah tahu kalau aku ke sana?" Bayu setengah terkejut. "Aku selalu mengikutimu terus, Kakang. Maaf, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku hanya bermaksud menjaga-jaga segala kemungkinan." Bayu menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tak habis pikir bagaimana Dewi Puspita selalu mengikutinya tanpa bisa diketahui sama sekali. Ini jelas membuktikan bahwa tingkat kepandaian gadis itu cukup tinggi. Tapi yang lebih penting, ilmu meringankan tubuhnya pasti sangat tinggi. "Kau tidak perlu mengatakan apa-apa padaku, Kakang. Aku sudah tahu semua pembicaramu dengan Gusti Prabu Indrajaya," kata Dewi Puspita, menyerobot begitu melihat mulut Bayu sudah terengah hendak berkata. "Hei, bagaimana kau bisa mengetahui dan mendengar semua pembicaraanku?" tanya Bayu. "Mudah saja, aku rasa semua orang yang berkecimpung di dalam rimba persilatan juga mampu melakukannya," saut Dewi Puspita dengan kalem. Bayu hanya mengangkat pundaknya. "Aku merasa bersalah telah menyeretmu terlalu jauh dalam masalah ini, Kakang," desat Dewi Puspita menyesal. Lagi-lagi Bayu hanya mengangkat pundaknya dan tersenyum. Lalu perlahan-lahan kakinya mulai terayun melangkah meninggalkan tempat itu. Sedangkan Dewi Puspita segera mengikutinya dan mensejajarkan langkahnya di samping pemuda itu. Terus terang, aku jadi heran dengan sikap Gusti Prabu. Aku malah punya pikiran lain. Jangan-jangan semua ini memang sudah direncanakan sebelumnya dan dia pura-pura tidak tahu, kata Bayu setengah bergumam. Sejak nenek moyangnya dulu, keluarga istana memang sudah bermusuhan dengan Nyai Lumping. Dan aku tidak heran kalau Gusti Prabu menghendaki perempuan tua itu segera lenyap dari muka bumi, saut Dewi Puspita. Kau bilang tadi, sejak dari nenek moyangnya. Jadi, Nyai Lumping itu... Bayu tidak melanjutkan ucapannya. Nyai Lumping juga mempunyai keluarga, bahkan dulu memiliki pengikut yang tidak sedikit jumlahnya. Dewi Puspita menjelaskan. Kenapa sekarang hanya tinggal dia sendiri? Bayu jadi ingin tahu. Dulu, yaitu pada masa pemerintahan Gusti Prabu Suarajaya, terjadi perselisihan yang mengakibatkan meletusnya perang antara kerajaan Bumi Loka dengan kerajaan penyihir yang bersemayam di puncak Gunung Tangkar. Pertempuran itu begitu hebatnya sehingga menimbulkan korban yang cukup banyak. Tapi meskipun Gusti Prabu kehilangan banyak prajurit, dia berhasil memenangkan pertempuran. Hampir semua keluarga penyihir itu serta para pengikutnya tewas. Hah? Terus? Pinta Bayu yang mulai tertarik dengan cerita itu. Saat itu sebenarnya masih ada 3 orang lagi yang lolos, tapi kemudiannya 2 orang bunuh diri karena tidak mau menjadi tawanan dan mendapat hukuman. Dan tinggal Nyai Lumping sendiri yang pada saat itu belum begitu tua. Lalu atas kesepakatan bersama, Gusti Prabu memberikan kebebasan pada Nyai Lumping dengan satu perjanjian, yakni tidak akan saling mengganggu dan melewati batas kekuasaan masing-masing. Dan semua perjanjian itu akan berakhir jika Nyai Lumping telah tiada. Dan Gunung Tangkar masuk kembali ke dalam wilayah kerajaan Bumi Loka. Sepertinya aku tidak melihat adanya hubungan dengan persoalan yang sedang terjadi, kata Bayu agak bergumam. Memang tidak ada, kalau ayahku tidak terjebak dan mendatangi puncak Gunung Tangkar, saut Dewi Puspita.
Kau yakin ada seseorang yang dengan sengaja membuat malapetaka ini? Ya, dan dari dulu orang itu memang selalu ingin menyingkirkan ayah. Padahal ayah sudah mengalah dengan mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai panglima perang tertinggi kerajaan. Tapi rupanya hal itu belum membuatnya puas. Pati Arda Reja maksudmu? Tebak Bayu. Ya, sejak muda Pati Arda Reja dan ayahku memang sudah bermusuhan. Benarkah apa yang diceritakan Dewi Puspita kepada Bayu Hanggara alias Pendekar Pulau Neraka? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.